Oke, kita tunggu dulu ya kadek ya. Ini belum pada masuk nih. Mana nih? Nggak masuk. Ini apa? Oke, ini udah masuk semua. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah bahas yang ini. Sekarang kita lanjut ke yang bentuk akar kedua. Nah, kalau tadi kan cuman akar aja di bawah ya. Sekarang ada angkanya nih. Jadi di sini ada temannya. Jadi kalau A per B akar C itu dikalikan dengan sekawannya juga. Tapi sekawannya nggak usah pakai B-nya. Kalau di sekolahan biasanya gurunya diajak juga tuh B-nya. Kalau saya bilang nggak usah ya. Jadi kalau di sekolahan tuh kayak gini nih. Nah ini nggak usah ya. Nyampe-nyampein kita doang ya. Jadi nggak perlu. Jadi yang kamu lakukan hanya cukup mengkalikannya dengan sekawannya. Yaitu bentuk akarnya saja. Jadi kalau sini akar C, maka dikalikan akar C per akar C. Jadi cukup dikalikan dengan akarnya. Jadi bentuk 1 dan bentuk 2 harus dikalikan dengan akarnya saja. Nah, kita ambil contoh. Misalnya saya punya ada 5 per 4 akar 7. Nah, gitu. Jadi merasionalkannya dengan cara dikalikan sekawannya, yaitu akar 7-nya saja. Nah, gitu. Ini akar 7 per akar 7. Jadi dari sini kita kaliin bawahnya, atasnya juga dikaliin. Hasilnya jadi 5 akar 7 per bawahnya jadi 4 dikali 7. Hasilnya 28. Jadi 5 per 28 akar 7. Oke. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Oke, nggak ada ya. Masih gampang. Oke, nah nih kalau nggak ada yang mau ditanyain, silakan dicoba kedua-duanya. Nanti habis itu kita akan bahas ya. Oh, ganti warna aja beda. Yang satu biru. Nah,
Udah? Oke, yuk. Kita bahas yang merah dulu. Jadi kita kalikan dengan sekawannya ya. Oke, jadi 3. Kenapa pulpennya? Halo, bentar nih teleponnya. Telepon. Pulpennya mungkin lelah. 3/5 akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadinya 3/2/5 kali 2. Gitu ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 3/10 akar 2. Oke. Ada yang mau tanyain? Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya kita bahas yang bawahnya. 4/3 akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Jadi hasilnya 4 akar 5 per 3 kali 5. Jadi kalau 3 kali 5 itu 15. Jadi 4/15 akar 5. Oke, ada yang mau tanyain? Sama semua? Sama, Halo? Kak. Sama. Oke, good. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, di sini merasionalkan bentuk akar 3. Loh, kok kaklos? Saya bentar ya. Kok kaklos dia? Walah. Bentar ya. Kaklos saya perbaiki dulu. Ini bentuk akar 3. Oke. Cara merasionalkan bentuk akar 3. Oke, jadi kalau di sini kita ketemu ada bentuknya A per B plus akar C. Nah, gini. Oke, jadi ini yang kamu perhatikan tuh bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu B plus akar C. Sehingga untuk menentukan sekawannya, bentuknya sama, jadi sama-sama B akar C. Gitu, tapi tandanya beda. Kalau di sini plus, maka nanti sekawannya jadinya min. Nah, gitu ya. Kalau dia bentuknya min, maka sekawannya jadi bentuknya plus. Nah, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak?
Enggak, Kak. Enggak ya? Oke, jadi bentuknya seperti itu. Ini lumayan yang agak susah, jadi kalian harus bisa. Saya kasih contoh satu, misalnya saya punya ada 3 per 3 min akar 5. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi dikalikan dengan sekawannya yaitu 3 plus akar 5. Jadi 3 plus akar 5. Nah, ini saya kasih tahu cara mengkalikannya harus benar. Oke. Cara yang benar gimana, Kak? Oke, pertama yang atas kita kaliin dengan yang atas. Ya, ini maksudnya satu kesatuan gitu. Tapi jangan langsung dimasukin. Cukup ditempel aja. Jadi 3 ditempel dengan 3 tambah akar 5. Ya, jangan dikalikan ke dalam dulu. Nah, itu. Saya sampai nekenin pelan-pelan tuh. Ya, jangan dikalikan ke dalam dulu. Kenapa? Karena kita harus tahu bagian bawahnya dulu nih. Nah, bagian bawahnya kamu kaliin. Cara mengkalikannya cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Cukup itu aja. Oke, kalau di sekolah nanti bisanya dijabarin gitu, tapi saya katakan cukup segitu aja. Kita jangan pusingin untuk bentuk-bentuk yang lain. Oke, kita kaliin 3 dikali 3. Jadinya 9. Tulis di bawahnya 9. Terus selanjutnya yang sampingnya. Akar 5 kali akar 5. Jadinya 5. Nah, gitu ya. Di sini ada min. Di sini ada plus. Kalau min kali plus jadinya min. Jadi kita kurang. Oke. 9 dikurang 5 kan jadinya 4 ya. Oke, jadi saya tulis 3 per 4. 3 tambah akar 5. Nah, sampai di sini kadang jawaban udah ada. Tapi kalau mau dijabarin lagi boleh. Jabarinnya bentuknya ke samping ya. Jadinya 3 per 4 baru dikaliin ke sini. Kali 3 jadinya 9. Jadi kita punya 9 per 4. Terus yang satu lagi dikaliin ke akar 5. Ditambah 3 per 4 akar 5. Nah itu dia. Oke. Ada yang mau ditanyain? Bertanya? Ada? Yuk, mau nanya? Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Ada. Saya kasih contoh satu lagi. Kalau dia bentuknya plus. Oke, jadi bentuknya plus contohnya gini. Saya punya ada 5 per berapa ya? 3 min akar 2. Nah, misalnya gitu. Plus akar 2. Soal berikutnya ada nggak ya? Jangan-jangan sama. Oh, nggak ada. Oke. Jadi dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya berarti 3 min akar 2. Bawahnya juga sama. 3 min akar 2. Jadi cukup kamu tempelin dulu bagian atas. Gini. Bawahnya dikaliin. Ya. Ingat, depan kali depan, belakang kali belakang. Ya, masukin di situ 3 kali 3 jadi 9. Plus 2 dikali akar 2 dikali akar 2 jadinya 2. Plus kali min jadinya min. Oke, jadi kita dapat 9 dikurang 2 jadinya 7. Jadi kita dapat 5 per 7 dalam kurung 3 min akar 2. Sehingga kalau kita kaliin ke dalam jadinya 15 per 7 dikurang 5 per 7 akar 2. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Ada nggak? Enggak, Kak. Nggak ada ya, oke. Udah nggak sabar ya buat latihan. Oke, silakan dikerjakan.
Udah? Masuk. Udah? Udah, Kak. Oke. Berapa hasilnya? Yang merah berapa? Yang merah 3 min akar 2. 3 min akar 2. Oke, yang biru? Yang biru 3 plus akar 5. 3 plus akar 5. Jadi nggak ada angkanya ya. Oke, Iya, kita Kak. siap. Jadi kita punya di sini 7 per 3 tambah akar 2 dikali dengan sekawannya 3 min akar 2 per 3 min akar 2. Itu dikalikan jadinya 7 dalam kurung 3 min akar 2. Seperti yang tadi saya sampaikan, nggak boleh dikalikan ke dalam ya. Jadi cukup ditempel saja seperti ini tadi. Ya, cukup ditempel begitu saja. Oke, selanjutnya kita masukin 3 kali 3 jadinya 9 gitu. Akar 2 kali akar 2 jadinya negatif 2. Oke, 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi 7 per 7, 3 min akar 2. Nah, ini alasan kenapa kamu nggak boleh mengkalikannya langsung. Ini nggak boleh dikaliin langsung. Supaya apa? Supaya kalau di sebelah kirinya ini bisa dibagi, kita bagi dulu jadinya. Gitu ya. Jadi karena 7 bisa dibagi 7 berarti boleh dicoret. Jadi kalau kamu kalikan nanti tambah sulit perhitungannya. Jadi lanjut. Habis jadinya tinggal 3 min akar 2. Nah ini sesuai. Oke. Begitu juga kalau yang bawah nih. Kayak yang biru kita akan coba. Jadinya 4 per 3 min akar 5 dikali dengan sekawannya 3 tambah akar 5 per 3 tambah akar 5. Nah, hasilnya ditempelin dulu. 3 tambah akar 5 per, ini dikaliin, jadinya 9, ini dikaliin, jadinya min 5. Oke, 9 dikurang 5, hasilnya 4. Nah, gitu. 4 dibagi 4, habis. Jadi, tinggal kita dapat sama dengan 3 plus akar 5. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Ya, itu merasionalkan bentuk akar 4. Ya, mirip sih sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu bedanya, kalau ini cuman B aja. Kalau yang ini ada akarnya. Nah, ya, kalau ini ada akarnya.
Oke, bentuknya sama. Kalau di sini plus, maka dia dikasih min. Kalau di sini min, maka dia kasih plus. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain bentuk ini? Nggak ada ya? Oke, cukup paham. Jadi kamu boleh coba. Bagian yang atas sama bagian yang bawah. Oke. Sudah? Udah semua? Udah? Udah, Kak. Oke, kita lanjut. Kita cek. Yang pertama hasilnya berapa? Yang pertama 2 akar 5 dikurang 2 akar 2. Sebentar. 2 akar 5 dikurang 2 akar 2 gitu ya. Yang biru? Ya. Yang biru 2 akar 7 ditambah 2 akar 5. Tambah 2 akar 5. Oke, gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi ini dikalikan dengan sekawannya. Jadi 6 per akar 5 tambah akar 2 dikalikan akar 5 dikurang akar 2. Akar 5 dikurang akar 2 sama dengan 6.
dalam kurung akar 5 min akar 2 per akar 5 kali akar 5, 5. Akar 2 kali akar 2, negatif 2. Jadi 5 dikurang 2 adalah 3, jadi 6 per 3, akar 5 negatif akar 2. Jadi kalau kita kaliin, kita bagi situ, jadi hasilnya adalah 2. Nah gitu. Oke, terus selanjutnya masukin akar 5 min akar 2. Dikalikan ke dalam, jadinya 2 akar 5 dikurang 2 akar 2. Oke, betul. Ya, selanjutnya kita bahas yang biru. Bentar ya. Oke, kita bahas yang biru. Jadi ada 4 per akar 7 dikurang akar 5 sama dengan 4 per akar 7 dikurang akar 5 dikali akar 7 plus akar 5 per akar 7 tambah akar 5. Ingat yang tadi, nggak boleh langsung dikaliin, cukup ditempelkan saja per 7 dikurang 5. Nah, 7 dikurang 5 kan sama dengan 2. Jadi kita dapat 4 per 2 akar 7 tambah akar 5. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 akar 7 tambah akar 5 dikalikan ke dalam 2 akar 7 tambah 2 akar 5. Oke, hasilnya sama semua. Betul, berarti oke, udah paham ya? Oke, ini ada lanjutan nih kasih. Oh, enggak ada. Oke. Saya ada soal buat kalian. Jadi tunggu dulu. Oke, soalnya seperti ini. 5 akar 2, ini nomor 1 ya, boleh ditulis di bukunya. Ditambah 3 akar 2 dikurang 4 akar 2 sama dengan berapa? Oke, yuk silakan dijawab satu-satu. Hasilnya berapa? Ini tidak dirasionalkan ya, karena ini bentuknya hanya penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau kamu perhatikan di situ, ini akarnya sama, terus yang satu ditambah, yang satu dikurang. Sehingga caranya tinggal kita gabungin semua menjadi 5 tambah 3 dikurang 4. Baru dikali akar 2. Hasilnya 4 akar 2. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Oke, kita coba lagi soal berikutnya. Saya punya nomor 2. Ada 4 akar 2 dikali 5 akar 3. Hasilnya sama dengan berapa? Udah dapat hasilnya berapa? Oke ya, ingat tadi caranya. Luar kali luar, akar dikali akar. 4 kali 5 hasilnya 20. Akar 2 dikali akar 3 jadinya akar 6. Nah, jadi kalau kita gabungin jadinya 20 akar 6 saja. Itu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya nomor 3. Sini saya kasih soalnya. 3 tambah akar 2 dalam kurung
2 ditambah akar 3. Nah, gitu. Kali. Nah, ingat waktu belajar tentang persamaan kuadrat ya. Jadi kita bentuk pelanginya. Itu. Terus ini juga sama. Nih, kali ini. Oke. Kita ambil dari yang pertama dulu. Ini yang pertama. Yang kedua. Ini yang ketiga. Yang ini yang keempat. Udah. Terus kita hitung yang pertama 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Terus yang kedua 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3 akar 3. Yang ketiga adalah akar 2 dikali 2 jadinya 2 akar 2. Yang keempat akar 2 kali akar 3 jadinya akar 6. Gitu. Nah, karena ini beda semua, ini angka, nggak ada temennya. Ini akar 3, nggak ada temennya. Ini akar 2, nggak ada temennya. Ini akar 6, nggak ada temennya. Jadi karena nggak ada temennya, berarti selesai sampai di sini. Gitu. Oke. Jelas? Jelas ya? Oke. Selanjutnya, kita masuk lagi ke nomor 4. Nomor 4. Saya punya ada 4 ditambah akar 2 dikali 3 tambah akar 2. Nah, ini dia. Oke. Lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Ya. Kasih titik aja. Titik. Nah, gitu. Oke. Jadi kalian buat pelanginya. Nah. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Udah. Selanjutnya kita masukin. Yang pertama 4 kali 3 hasilnya 12. Terus yang kedua 4 kali akar 2 hasilnya 4 akar 2. Terus yang ketiga akar 2 kali 3 jadinya 3 akar 2. Yang keempat akar 2 kali akar 2 jadinya 2. Nah, karena di sini ada temannya nih. 2 sama 12. Jadi boleh kita tulis hasilnya sama dengan 14. Terus akarnya ini ada temannya, sama-sama akar 2. Jadi kalau sama-sama akar 2 bisa dijumlahin. 4 tambah 3 jadinya 7. Jadi hasilnya 14 tambah 7 akar 2. Oke, cukup jelas? Jelas? Ada yang mau ditanyain? Oke, jelas ya.